Teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian gak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Karena kita harus percaya, partai kalau didirikan, kemudian suaranya menurun, itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa publik, masyarakat nggak percaya kepada kita. Jadi, Bro Raja Juli Antoni, Saiful Haq, Endang Tirtana, Grace, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Saya berikan waktu selambat-lambatnya tahun 2023 ini, dan 2024 kita nggak usah keluar biaya apapun untuk pemilu. Kita terima nasib saja. Terbukti saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat beberapa partai yang lebih tinggi dibanding kita ketika itu, pada pemilu 2024 bisa turun lebih dari 100%. Jadi artinya apa? Kalau kita di masa Grace sebagai ketua umum partai PSI memperoleh 1,89% suara, itu bukan angka yang sudah berhenti di situ. Itu angka yang harus dipertahankan. Dan saat itu survei-survei kita nggak pernah mencapai angka itu. Survei-survei kita selalu di angka 0, sekian persen. 0,5%, 0,3%. Saya ingat sekali Februari 2023, 3 lembaga survei bersamaan merilis hasilnya, posisi kita di bawah 0,5. Ada yang 0,3, ada yang 0,2, ada yang 0,4. Bayangkan waktu kita begitu pendek dan kita hanya punya modal 0, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Partai Solidaritas Indonesia hari ini mengumumkan ketua umum terpilih dalam Kongres Nasional yang digelar di Solo, Jawa Tengah, tepatnya pada Sabtu 19 Juli 2025. Kongres yang berlangsung sejak pagi ini tak hanya menjadi forum konsolidasi internal, tapi juga panggung bagi hadirnya tokoh baru yang akan memimpin PSI ke medan politik 5 tahun ke depan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turut hadir dan akan mengisi sesi diskusi bersama pengurus dan juga kader PSI. Agenda pada Sabtu 19 Juli 2025 hari ini, forum akan mengumumkan dan menetapkan ketua umum baru PSI untuk periode 2025-2030. Diketahui bahwa hingga Kamis 17 Juli 2025, Kaisang Pangarep sebagai calon ketua umum PSI nomor urut 2 memimpin dalam perolehan suara sementara pemilihan raya PSI. Kaisang mengungguli 2 pesaingnya yakni Ronald Asinaga atau Bro Ron dan juga Agus Mulyono Herlambang. Untuk pantauan terkini di lokasi Kongres di Solo, kita sudah terhubung langsung dengan rekan kami Nila Irda dari Gedung Graha Sababwana. Baik, Tribuners, ini adalah situasi terkini setelah tadi sempat istirahat makan siang di acara Kongres PSI yang diselenggarakan di Graha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Ini kurang lebih ketika saya melaporkan adalah pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah kader dari Partai Solidaritas Indonesia sudah mulai diminta untuk masuk karena sebentar lagi akan ada pengumuman akhir dari hasil pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dari informasi yang tadi kami terima bahwa sempat ada skors selama kurang lebih 15 menit karena memang ada pembahasan-pembahasan yang harus dilanjutkan dengan Dewan Kecil begitu ya, para petinggi Partai Solidaritas Indonesia sebelum nantinya diumumkan hasil final dari siapa yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dari informasi yang kami terima harusnya tadi rundown yang ada begitu ya, pengumumannya ini akan disampaikan
disampaikan kurang lebih jam 3 sore. Tapi tim media menerima informasi lebih cepat begitu ya, meskipun tadi siang hari sempat ada pembahasan hingga menghasilkan ada rapat kecil kembali dari hasil sistem e-voting. Kami masih sama-sama menunggu Tribuners bagaimana nantinya hasil keputusan dan hasil e-voting, siapa yang dipilih dan dipercaya oleh kader Partai Solidaritas Indonesia untuk memimpin PSI dengan perubahan yang sekarang dibawanya. Baik, terima kasih Kanila atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Saat ini pengumuman telah dimulai dan kita langsung saja bergabung ke Gedung Geraha Sababwana tempat Kongres PSI digelar, Tribuners. Para hadirin semua, ini adalah momen-momen yang kita tunggu-tunggu. Dengan ini, pleno ke-6, yakni pengumuman dan pengesahan Ketua Umum terpilih hasil pemilihan raya PSI, saya buka. Silakan teman-teman media untuk bersiap-siap, karena sebentar lagi kita akan menayangkan video yang akan memperlihatkan perolehan suara masing-masing kandidat dalam proses pemilihan raya. Silakan diputar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, gagasan ini datang justru dari salah satu kandidat, yaitu Mas Kaisang Pangarep. Bayangkan, dia yang tidak perlu harus bertarung justru menawarkan gagasan untuk mengambil resiko bahwa bisa saja dia dikalahkan dalam pemilihan. Jadi kebesaran hati dari seorang anak muda seperti Mas Kaisang ini yang harus menjadi keteladanan bagi kita yang berada di partai ini. Jiwa kita, hati kita harus seperti Mas Kaisang. Punya keluasan hati, punya keberanian untuk maju bersama. Walaupun tadi di ruangan holding room, agak sedih juga saya ketika mendengar cerita salah satu kandidat, betapa menderitanya dia menjalani proses campaign ke daerah-daerah. Ya monggo datang, tapi kami akan tetap memilih Mas Kaisang. Jadi siapapun yang akan terpilih nanti, tolong di antara bertiga kandidat itu harus tetap bersama-sama membangun partai ini. Tidak ada yang boleh dilupakan dalam kebersamaan kita. Saudara-saudara sekalian, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. kemudian kita pikir itu sudah usai. Pemilu 2019 makin terbelah kita. Kebencian di antara kita kemudian luar biasa sekali. Dan banyak pengamat mengatakan ini adalah embrio gagalnya Indonesia sebagai sebuah negara besar. Gagalnya mimpi Indonesia 100 tahun. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang diberikan keteladanan oleh Mas Kaisang tadi, kita juga mendapatkan keteladanan
dari dua tokoh yang bertarung tersebut. Hari ini harus kita sampaikan terima kasih kita sebagai bangsa kepada Pak Joko Widodo, kepada Pak Prabowo Subianto. Dua anak Indonesia yang bertarung, saling menyakitkan, saling meniadakan. Namun mereka kemudian dengan jiwa besar atas kecintaannya kepada negara ini, duduk bersama. Bayangkan seorang Pak Prabowo yang dikalahkan 2 kali oleh Pak Jokowi, bersedia menjadi bagian dari kabinetnya Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Bayangkan juga seseorang yang disakiti, dikatakan cebong, Pak Joko Widodo, dan memenangkan pemilu 2 kali. Tetap punya kerendahan hati dan kebesaran hati untuk mengajak Pak Prabowo bersama-sama. Jadi kalau ada orang mengatakan bangsa kita punya martabat, punya harkat, punya karakter kuat, saya rasa kita harus percaya itu. Bahwa mungkin saja ada sebagian yang buruk, tapi juga banyak sekali, dan itu diwakili oleh sosok Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, salah satu tokoh hebat itu adalah Pak Joko Widodo, dan dia adalah bagian dari kita hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.